Bagaimana dengan hidup Anda? Pengertian seseorang mengenai hidupnya terbentuk dari makna-makna yang diberikan setiap saat dia menjumpai kondisi atau situasi yang baru. Seseorang memberikan makna kepada kehidupannya menurut apa yang pernah dialaminya. Apa yang pernah dialami yang mirip dengan kondisi yang dialaminya sekarang. Kita tahu dari kecil kita sudah banyak ditolak. Kita banyak kalah dalam bersaing. Kita banyak tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Sehingga dalam memori kita penuh dengan hal-hal yang membuat kita kecewa. Hal-hal yang membuat kita marah. Hal-hal yang membuat kita tidak percaya diri. Sehingga kalau terjadi sesuatu atau satu kondisi yang baru, kita akan mengaitkan kondisi itu dengan pengalaman-pengalaman kita yang penuh dengan kekecewaan tadi, yang penuh dengan kesakitan, yang penuh dengan tidak percaya diri, dan kemudian memprediksikannya pada kondisi yang akan datang, yang akan terjadi pada kita. Mengapa demikian? Kalau kita lihat di sekeliling kita, banyak manusia yang mempunyai kondisi lebih buruk dari kondisi kita saat ini. Tapi bagaimana mereka bisa dengan tenang menghadapinya? Pasti ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Saya akan menerangkan 3 hal yang sebetulnya terjadi sehingga orang bisa memaknai hidup ini dengan lebih baik. Hal yang pertama, persepsi. Persepsi adalah ketika panca indera kita mengindera segala sesuatu di sekeliling kita. Ada cahaya, ada suara nafas kita, ada pemikiran kita tentang kondisi saat ini, dan sebagainya. Hal tadi biasanya jarang disadari oleh manusia karena ini sudah menjadi kebiasaan bahwa kita mengetahui segala sesuatu secara otomatis. Kita tidak pernah menyadari, oh saya sekarang lagi melihat, oh saya sekarang lagi mendengar. Suara itu datang dengan begitu saja. Penglihatan ini datang silih berganti dengan begitu saja. Perasaan tubuh kita datang silih berganti dengan begitu saja. Sehingga orang jarang menyadari hal ini, yaitu tahap persepsi. Namun kemudian persepsi diambil alih oleh pikiran. Dan ini menjadi tahap kedua, yaitu tahap narasi. Tahap narasi ini di mana biasanya pada umumnya manusia hidup. Hidup dengan narasinya. Narasi adalah cerita yang dikarang oleh pikirannya sendiri tentang suatu kondisi yang dialaminya saat itu. Jadi persepsi, misalnya Anda terjebak macet di jalan. Persepsi Anda sebetulnya hanya melihat, oh mobil ini bergerak, semuanya bergerak dengan lambat. Kemudian Anda mendengar bunyi klakson. Kemudian pikiran Anda berpikir, waduh saya terlambat. Saya akan terlihat tidak profesional dengan terlambat. Kemudian Anda menjadikannya sebagai makna hidup saat itu yang macet tadi, di mana sebetulnya hanya perlambatan mobil, pergerakan mobil, dan klakson di sana sini. Tapi Anda membuat cerita bahwa ini macet, Anda pernah punya pengalaman dengan macet, Anda terlambat. Anda prediksi. Kemudian Anda memaknai, saya bisa jadi tidak profesional karena terlambat. Manusia hidup di fase ini.
Dia tidak mengerti ada fase berikutnya. Fase berikutnya hanya bisa terjadi ketika seseorang membuat jarak dengan fase pertama dan fase kedua. Membuat jarak dengan persepsinya sehingga dia tahu, oh, saya sedang merasakan ini, indera saya. Indera saya sedang mengerti tentang lingkungan di sekitar saya. Fase kedua, oh, pikiran saya sedang bekerja dengan membuat cerita melalui apa yang saya alami dengan panca indera saya. Ini adalah jarak yang dibuat. Kalau jarak itu sudah terbentuk, maka fase ketiga yaitu memilih. Memilih dengan cara Anda membuat 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi sekarang? Ketika Anda menanyakan itu, Anda akan mengerti persepsi Anda. Oh, yang terjadi sekarang mobil-mobil melambat. Orang menyebutnya macet jalannya. Kemudian bunyi klakson di mana-mana. Pertanyaan yang kedua, apa yang sudah saya ceritakan terhadap diri saya? Oh, saya menceritakan terhadap diri saya bahwa saya akan terlambat, dan keterlambatan itu akan membuat saya tidak profesional dalam pekerjaan saya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, dengan kondisi persepsi yang pertama, bahwa memang mobil ini melambat, kadang-kadang berhenti, apa yang saya lakukan? Akan saya lakukan selain saya mengikuti narasi saya. Oh, saya bisa melatih menyadari nafas, atau Anda bisa melakukan hal-hal yang lain yang lebih berguna. Itu adalah pilihan, adalah fase ketiga. Jeleknya manusia itu selalu hidup di fase kedua. Sebagai contoh, saya akan memberikan sebuah contoh lagi supaya jelas. Ketika Anda mengirim WA message kepada istri Anda ketika Anda berada di luar kota atau di luar negeri, ternyata WA message tadi tidak berbalas. Anda lihat, ya, centang 1, centang 2 putih. Kemudian itu adalah persepsi mata yang melihat. Kemudian otak Anda akan membangun sebuah narasi. Wah, jangan-jangan marah. Aku berangkat itu kelihatannya udah nggak enak mukanya. Kemudian Anda prediksikannya ke masa depan. Waduh, nanti kalau ketemu ini sebentar lagi ribut. Wah, bagaimana kalau cerai? Anak-anak dengan siapa? Ini adalah narasi yang luar biasa besar yang dipicu hanya oleh sebuah persepsi bahwa belum ada jawaban di layar HP Anda yang kecil. Tapi Anda sudah bisa menciptakan sebuah cerita yang akan menghukum diri Anda sendiri, yang akan menyiksa diri Anda sendiri. Nah, dengan menyadari bahwa sebetulnya ada 3 fase untuk memberi makna dalam hidup ini. Kalau Anda memberi jarak dengan fase pertama dan fase kedua, maka hidup Anda pasti akan berubah. Selamat mencoba. Buat Anda yang menyukai topik-topik semacam ini atau ingin mengerti diri Anda lebih dalam, nanti malam saya akan live di TikTok jam 9. Kita gabung ya. Sampai ketemu.